Siapkan air panas yang sudah mendidih, kemudian 50 gram coklat batang yang putih, lalu tambahkan 95 gram margarin. Kita lelehkan ya dengan cara seperti ini, atau kalau mau di atas kompor juga boleh. Ini sudah meleleh atau sudah mencair semuanya, terus kita biarkan sampai dingin dalam suhu ruang. Yang berikutnya kita membuat lapisan kejunya. Untuk bahan-bahannya di sini ada 170 gram keju oles, aku pakai yang spready. Ini boleh diganti pakai cream cheese, nanti lebih enak rasanya. Kemudian tambahkan 70 gram gula halus, 100 gram tepung maizena, 1 butir telur ukurannya besar, dan 1 sendok teh pasta vanila. Ini mau diaduk secara manual atau pakai mixer juga boleh ya. Dikocok nanti sampai tercampur rata dan menyatu. Boleh kecepatan rendah, sedang atau tinggi. Nanti kurang lebih 1 atau sampai 2 menit saja. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Ini sudah rata dan sudah halus. Bisa dimatikan mixernya. Nah, seperti ini kekentalan adonannya ya. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian lanjut membuat adonan yang berikutnya. Masukkan 5 butir telur ukurannya sedang ke besar ke mangkok, terus tambahkan 180 gram gula pasir dan 1 sendok teh cake emulsifier. Aku pakai SP, boleh pakai TBM atau Ovalet. Nanti kalau kurang kental bisa tambahkan sedikit lagi ya untuk emulsifiernya, karena terkadang berbeda-beda kekentalannya tergantung dari merek yang dipakai. Terus ini kita kocok dengan mixer kecepatannya rendah, sedang, lalu ke tinggi. Nanti sampai putih mengembang kental, halus kurang lebih 10 menit. Tergantung dari emulsifier dan mixer yang dipakai di rumah. Nah, kental seperti ini ya. Ini yang sudah bagus, sudah oke. Dia tidak jatuh atau jatuhnya lama. Kemudian tambahkan di sini ada 150 gram tepung terigu. Aku pakai protein sedang, pakai rendah juga boleh. Terus 20 gram coklat bubuk dan 25 gram susu bubuk. Aduk sampai rata. Ini kalau mau diayak juga boleh. Nyalakan kembali untuk mixernya, lalu masukkan tepungnya secara bertahap. Untuk mixer kita pakai kecepatan yang rendah saja ya. Jangan kecepatan yang tinggi, karena kalau tinggi nanti adonannya itu akan panas sehingga merusak kekentalannya. Jadi harus pakai kecepatan rendah setiap kali mencampurkan untuk tepung. Ini cukup sebentar saja, tidak perlu lama. Terus masukkan cairan coklat putih yang tadi sudah dibuat di awal ya, dan sudah dingin dalam suhu ruang. Ini kita kocok sebentar dengan kecepatan mixer tetap sama ya, kecepatannya rendah saja. Seperti ini sudah cukup, matikan mixernya. Terus ini kita bantu aduk dengan spatula untuk meratakan supaya tidak ada endapan cairan margarin di bawah ya, karena kalau masih ada yang mengendap nanti pasti cake-nya akan bantat. Terus tambahkan 1 sendok teh pasta red velvet. Kalau kurang merah nanti bisa ditambahkan lagi, tergantung dari selera. Untuk kekentalan adonannya seperti ini, dia masih bagus ya, tidak mencair. Dan ini siap masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 22 x 10 dengan tinggi 7 cm. Modelnya seperti ini. Terus dalamnya olesi dengan margarin, lalu alasi dengan kertas roti ya, supaya nanti rapi, cantik, tidak rusak. Di sini aku siapkan sebanyak 2 loyang. Kemudian tuangkan adonan ke dalam 2 loyang, tapi jangan dituangkan semua ya, sisakan sedikit seperti ini. Terus ini kita hentakan sebentar, kemudian langsung kita masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah panas airnya ya. Ini sudah mendidih. Untuk api kompor ini pakai ukuran api kompor sedang ya. Terus ini kita kukus selama 25 menit atau sampai matang. Nah, kalau sudah, masukkan adonan keju yang tadi sudah dibuat, dibagi menjadi 2 ya. Lalu timpa dengan adonan yang merah tadi yang masih ada sisa.
tuangkan di atasnya, dibagi rata juga, dan ini kita habiskan ya, atau dituangkan semua. Kemudian kukus kembali selama kurang lebih 40 menit atau sampai matang ya. Nah, kalau sudah matang bisa dikeluarkan dari panci. Sebelum dikeluarkan dari loyang, sisir dahulu bagian pinggirannya supaya nanti mudah turun, mudah lepas, tidak rusak ya. Dan ini masih dalam keadaan hangat kuku. Kalau mau dibalik saat panas juga boleh. Kemudian akan aku masukkan ke dalam box ukurannya 22 x 10 dengan tinggi 5 cm. Seperti ini. Ini kalau mau dijual atau buat oleh-oleh juga bisa ya. Mau diberi topping juga bisa, sesuai dengan selera. Atau mau polosan yang seperti ini. Nah, di sini akan aku beri dengan buttercream, kemudian dengan parutan keju. Dan ini sudah siap untuk disajikan atau untuk oleh-oleh. Sekarang aku iris dulu bagian pinggirannya. Kita lihat untuk teksturnya. Nah, seperti ini. Sangat halus sekali untuk teksturnya. Warnanya juga ini sangat cantik. Bagian dalamnya juga sama dia. Halus. Dan ini tuh empuk. Lembut sekali. Moist, tidak beremah, tidak seret saat dimakan. Tuh ya, kelihatan empuk. Ini untuk rasanya, pokoknya enak sekali. Perpaduan dari rasa red velvet dari cake-nya dan keju, betul-betul mantap. Masukkan 6 butir telur ukurannya sedang ke besar ke dalam mangkok yang bersih. Kemudian 180 gram gula pasir, 1 sendok teh cake emulsifier. Di sini aku pakai SP. Dan ini kita kocok dengan mixer kecepatannya rendah, sedang, lalu ke tinggi. Nanti sampai dia mengembang, kental, halus, kurang lebih 10 atau sampai 15 menit tergantung dari merek emulsifier serta mixer yang dipakai di rumah ya. Nah, jika diangkat seperti ini, dia jatuhnya lama atau dia tidak jatuh, ini sudah oke. Kemudian masukkan 180 gram tepung terigu. Masukkannya secara bertahap ya. Lalu dimixer kembali dengan kecepatan yang rendah saja. Untuk tepung terigu di sini aku pakai protein sedang. Pakai yang rendah juga boleh. Nah, kalau sudah rata, tambahkan susu bubuk sebanyak 25 gram atau 1 saset seperti ini. Kemudian ini tetap dengan mixer kecepatan yang rendah saja ya, sampai rata, tapi tidak usah terlalu lama. Nah, seperti ini sudah cukup. Matikan mixernya. Dan yang selanjutnya, masukkan 150 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk saja dengan spatula ya, aduk balik seperti ini. Untuk margarin ditimbang dahulu baru dicairkan. Untuk kekentalan adonannya seperti ini tuh, dia masih kental dan berlipat-lipat. Terus ini kita bagi menjadi 2 seperti ini. Yang satu aku beri pasta vanila, yang satunya pasta pandan. Dan untuk yang pasta vanila aku tambahkan pewarna kuning sedikit saja supaya warnanya nanti tidak terlalu pucat. Nah, sudah siap. Kita masukkan ke dalam loyang. Untuk loyang di sini aku pakai loyang gandeng model sekat seperti ini. Ukurannya 22 x 10 dengan tinggi 4 cm. Olesi margarin bagian dasarnya saja, kemudian beri dengan kertas roti. Kalau tidak pakai kertas roti juga boleh ya. Tuangkan yang warna putih dahulu atau yang warna hijau dahulu juga boleh ya.
Di sini aku yang warna putih dahulu. Ini satu mangkok dibagi menjadi 2. Ini tidak aku timbang, jadi aku kira-kira saja. Tinggal dilihat ketinggian dari 2 loyang ini jika adonan sudah masuk. Bantu ratakan dengan ujung sendok seperti ini. Kalau sudah, hentakan sebentar. Terus masukkan langsung ke dalam panci kukusan yang sudah panas. Uapnya sudah banyak ya, airnya sudah mendidih. Kukus selama 25 menit dengan api kompor sedang. Nah, kalau sudah 25 menit atau sudah matang bisa dikeluarkan. Atau dicek dulu kematangan juga boleh, terus disisir bagian pinggirannya kemudian dibalik. Nah, karena ini akan dipakai untuk mengukus yang adonan rasa pandannya, jadi untuk loyang ini tidak perlu dicuci, cukup dilap dengan kain yang bersih saja, terus olesi dengan margarin kembali. Di sini aku beri dengan kertas roti lagi sebagai alasnya ya. Nah, ini sudah dibalik, kemudian disisihkan dahulu. Lanjut untuk memasukkan adonan yang pandan tadi. Ini loyang sudah aku bersihkan dan sudah aku beri kertas roti ya. Tuangkan dan dibagi menjadi 2 juga. Ratakan dan hentakan sebentar. Terus langsung masukkan ke dalam panci kukusan. Ini tadi tidak aku matikan ya. Untuk waktu mengukusnya dengan api kompor tetap sama ya. Nah, ini yang pandan juga sudah matang, bisa disisihkan dahulu. Kemudian aku ambil yang rasa vanila, beri dengan buttercream bagian tengahnya, terus tumpuk menjadi satu seperti ini. Lalu atasnya juga aku beri dengan buttercream, kemudian beri topping dengan keju cheddar yang diparut. Nah, ini sudah siap jika ingin dimasukkan ke dalam box atau kemasan. Alasi dengan kertas roti yang warna putih juga boleh seperti ini. Untuk box ini ukurannya sama dengan loyang ya. Nah, ini sudah selesai. Sekarang yang pandan ini juga sudah aku tumpuk, sudah aku beri buttercream tengahnya, kemudian atasnya aku beri coklat tabur yang warna hijau. Dan ini dikemas juga sama, dialasi dengan kertas roti, kemudian masukkan ke dalam box. Ini bisa untuk hantaran, oleh-oleh ataupun untuk dijual ya. Nah, sekarang aku iris dulu yang rasa vanila atau yang warna kuning. Ini sudah aku keluarkan dari boxnya. Kita lihat untuk teksturnya. Nah, untuk teksturnya seperti ini tuh ya. Terlihat ini juga tetap pori-porinya halus. Coba aku buka dulu. Seperti ini dalamnya ya. Ini tuh lembut, tuh empuk, tidak seret dan rasanya ini tetap enak. Siapkan air panas, lalu 100 gram coklat batang atau di sisi aku pakai yang koin. Tambahkan 110 gram margarin dan 60 ml minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian aduk sampai betul-betul rata dan meleleh atau mencair semuanya ya. Nah, kalau sudah mencair seperti ini sudah cukup. Kemudian sisihkan dahulu. Kita lanjut, masukkan 5 butir telur ukurannya besar ke dalam mangkok yang bersih. Kemudian tambahkan 170 gram gula pasir, setengah sendok makan cake emulsifier, aku pakai SP, dan 1 sendok teh pasta vanila atau vanili. Terus kocok dengan mixer, kecepatannya rendah sedang lalu ke tinggi sampai nanti putih mengembang, kental dan halus, kurang lebih 10 menit atau 12 menit. Tergantung dari merek emulsifier serta merek mixer yang dipakai di rumah ya. Nah, jika sudah mengembang kental berlipat-lipat seperti ini, jika diangkat dia tidak jatuh atau jatuhnya lama ya. Tuh ya, kelihatan ini sudah oke, sudah bagus. Terus kita sisihkan dahulu mixernya karena sudah tidak dipakai. Untuk yang berikutnya masukkan 220 gram tepung ketan hitam,
25 gram coklat bubuk, aku pakai yang hitam. 15 gram susu bubuk, aku pakai susu bubuk full cream. Ini diayak ya, karena coklatnya itu biasanya suka bergerindil. Nah, ini cukup diaduk pakai spatula saja. Aduk sampai betul-betul rata dan menyatu, tidak terlihat adanya tepung lagi. Seperti ini sudah cukup. Kemudian masukkan coklat yang sudah dilelehkan tadi dan sudah dingin dalam suhu ruang. Aduk kembali sampai betul-betul rata dan menyatu. Pastikan tidak ada coklat yang mengendap di bawah ya, karena kalau mengendap nanti pasti cake-nya akan bantat. Nah, ini sudah rata semuanya, sudah tidak terlihat adanya cairan coklat di bawah. Untuk kekentalannya seperti ini ya, kelihatan dia masih kental bagus. Untuk loyang aku pakai loyang kotak ukuran 22 x 10 dengan tinggi 7 cm. Olesi margarin bagian bawah lalu alasi dengan kertas roti. Di sini aku siapkan sebanyak 2 loyang karena kebetulan aku punya lebih dari 1 ya. Kemudian tuangkan adonan, bagi rata. Ini tidak aku timbang, jadi aku kira-kira saja ya. Tinggal dilihat ketinggian adonan yang ada di loyang apakah sudah sama tingginya. Terus bantu ratakan dengan tusuk sate atau lidi supaya lebih halus nanti hasilnya. Kalau sudah, kita hentakan sebentar ya. Dan langsung masukkan ke dalam panci kukusan. Untuk pancinya ini airnya sudah mendidih, uapnya sudah banyak. Ini terus aku masukkan langsung 2 loyang, kebetulan pancinya muat. Dan ini kita kukus selama 45 menit dengan api kompor sedang cenderung kecil sedikit. Nah, kalau sudah matang bisa dikeluarkan. Tapi kalau ragu dicek dulu kematangan dengan bantuan tusuk sate atau lidi ya. Kalau dia masih basah lengket berarti itu belum matang. Terus kisir bagian pinggirannya sebelum dibalik, supaya nanti saat dibalik dia rapi, tidak rusak. Ini aku balik dulu satu. Dan ini bisa langsung dikemas di dalam box. Untuk box yang aku pakai ini ukurannya 22 x 10 dengan tinggi 5 cm. Ini banyak dijual di toko bahan kue atau di toko online ya. Nah, sudah selesai dan sudah jadi seperti ini hasilnya. Yang satunya juga ini akan aku balik. Ini bisa untuk dijual, untuk oleh-oleh ataupun untuk suguhan saat ada tamu di rumah ya. Dan ini bisa diberi topping apa saja sesuai dengan selera, atau yang polosan seperti ini. Nah, sudah jadi. Ini sudah aku keluarkan lagi dari kemasan dan akan aku potong dulu. Yang bagian ujungnya kita lihat tuh. Untuk teksturnya kelihatan. Coba kalau dari dekat. Seperti ini. Pori-porinya ini halus, rapat. Dan kalau dibuka juga ini dalamnya sama ya. Tuh kelihatan. Ini tuh empuk. Tidak beremah. Kalau diginikan tidak hancur. Dan rasanya ini pokoknya enak sekali. Apalagi dari tepung ketan hitamnya yang punya ciri khas sendiri. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan di sini ada 4 butir telur, ukurannya kebesar, masukkan ke mangkok yang bersih, tambahkan 70 gram gula pasir, 80 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang, 10 gram maizena, 1 sendok teh cake emulsifier, aku pakai SP, 1 sendok teh vanila. Kocok dengan mixer, kecepatannya rendah dulu ya, biar tidak terbang kemana-mana. Kemudian naikkan kecepatan sedang lalu ke tinggi. Kita kocok nanti dia sampai mengembang kental, kurang lebih 7 menit tergantung dari emulsifier serta mixer yang dipakai di rumah. Nah, mengembang seperti ini dia sudah kental halus, dan jika diangkat jatuhnya lama ya. Terlihat dia jatuh tapi lama. Ini adonannya sudah bagus,
Sudah oke. Lalu tambahkan 40 gram kental manis. Dan ini dikocok sebentar saja dengan kecepatan mixer yang rendah ya. Nah, karena ingin aku beri motif, jadi ambil sedikit adonan, pisahkan di mangkok yang kecil. Kemudian untuk yang di mangkok besar, tambahkan 100 gram margarin cair. Jadi untuk margarinnya itu ditimbang dahulu baru dicairkan. Ini masih dengan mixer yang rendah saja ya untuk kecepatannya. Nah, kalau sudah, matikan, kemudian bantu aduk dengan spatula supaya bisa tercampur dengan baik dan tidak ada endapan margarin di bawah, karena kalau mengendap pasti cake-nya bantat. Kekentalannya seperti ini, dia masih bagus ya. Kemudian yang di mangkok kecil tambahkan pasta coklat, aduk sampai rata, lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk loyang, aku pakai loyang bolu gulung ukuran 26 x 30 dengan tinggi 4 cm, olesi margarin, kemudian alasi dengan kertas roti. Kalau tidak punya loyang ukuran yang sama dengan punyaku, boleh pakai ukuran 28 x 28 dengan tinggi 4 cm. Tuangkan adonan, kemudian bantu ratakan dengan tusuk sate atau lidi, lalu hentakan sebentar. Kalau sudah, buat motif di atasnya dengan adonan yang warna coklat tadi. Untuk motif di sini aku seperti ini, atau mau disesuaikan saja dengan motif yang kalian suka atau imajinasi kalian semuanya ya. Tidak harus sama dengan yang ada di video. Lakukan hingga selesai. Nah, kalau sudah, langsung kita panggang. Untuk oven sudah dipanaskan tadi kurang lebih 10 menit dengan api besar. Aku letakkan di rak tengah karena aku pakai otang yang susun 3. Untuk apinya ini pakai api besar atau di suhu 200 sampai 210 derajat Celcius. Untuk lubang atas aku tutup. Untuk yang pertama ini panggang selama 10 menit atau nanti sampai adonan mengembang ya, satu loyang. Nah, kalau sudah mengembang atau setelah 10 menit, siapkan loyang yang tanpa sambungan, isi dengan air biasa atau suhu ruang sedikit saja ya. Kemudian letakkan loyang yang berisi air di bawahnya. Tujuannya nanti supaya cake-nya itu tidak cepat kering bagian pinggirannya, sehingga nanti dia tetap lembab dan moist hasilnya. Panggang kembali kurang lebih 20 menit atau sampai matang tergantung dari oven yang ada di rumah. Nah, ini sudah kecoklatan, cake-nya sudah datar, dia sudah tidak mengembang, berarti ini sudah matang dan tandanya bisa dicek. Jadi ditekan, dia membal, tidak tenggelam ya. Ini tidak basah, tandanya sudah matang. Tidak perlu dipanggang kembali, tapi kalau masih lembek berbunyi, tambahkan waktu panggangnya lagi ya, kurang lebih 5 menit. Terus ini langsung aku sisir bagian pinggirannya selagi masih panas atau sampai uap panasnya hilang. Kemudian siapkan kertas roti, balik langsung loyangnya. Nah, karena di sini loyangnya ukuran 26 x 30 cm, jika ingin menghasilkan satu bolu gulung saja, maka untuk pemula supaya lebih mudah menggulungnya, ambil ukuran yang 26-nya, lalu tekuk ujungnya sedikit, ditekan seperti ini. Jadi nanti saat digulung akan lebih mudah setelah diberi olesan ya. Kalau memakai buttercream, usahakan sampai agak hangat kuku baru diberi. Kalau pakai selai boleh masih dalam keadaan panas. Karena di sini aku akan ambil yang ukuran terpanjangnya yaitu 30 cm. Jadi akan aku rubah posisinya ya seperti ini. Beri alas bagian bawahnya supaya nanti tidak licin lari kemana-mana jika mejanya itu licin, atau dialasi dengan kain. Seperti ini, tekuk langsung ujungnya. Kemudian tinggal ditarik saja, arahkan ke depan. Ini aku ambil ukuran yang terpanjangnya ya, ukuran 30 cm. Seperti ini. Kemudian kalau mau langsung di scraper dari arah depan juga boleh. Kalau mau dibalik kertasnya diarahkan ke
menghadap ke dalam seperti ini juga bisa. Kemudian padatkan, dorong dengan bantuan scraper supaya nanti cake-nya itu bentuknya bisa padat dan cantik. Di sini tidak aku diamkan, tapi akan langsung aku buka ya. Kita lihat hasilnya apakah dia lengket, terkelupas atau tidak. Tapi kalau mau didiamkan supaya lebih set, bentuknya juga boleh. Nah, seperti ini. Cantik sekali ya. Dia tidak ada yang lengket, ini mulus, tidak ada yang retak. Ini kalau satu bolu gulung seperti ini hasilnya. Tapi di sini akan aku jadikan dua. Jadi aku rapikan dulu atau dibuang sedikit bagian pinggirannya supaya lebih cantik. Kemudian bagi menjadi dua. Nah, supaya cantik setelah dibagi, beri dengan kertas doli, baru nanti diberi dengan pita, kemudian diikat, atau disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Boleh seperti ini atau langsung dimasukkan ke mika, terserah. Untuk mika aku pakai ukuran mikanya 15 cm. Itu mika khusus bolu gulungnya. Bisa dibeli di toko bahan kue atau perlengkapan bahan kue. Lalu masukkan seperti ini, kemudian beri tutup. Nah, ini bisa dijual satuan atau untuk hantaran saat ada acara maupun saat ada tamu ya, seperti ini. Bisa untuk oleh-oleh. Sekarang kita lihat seperti apa hasilnya ya. Ini sudah aku keluarkan satu. Aku potong-potong dulu. Untuk potongannya bebas. Kalau dalam video ini agak besar ukurannya ya, jadi bisa lebih tipis lagi. Nah, kita lihat dari dekat. Untuk teksturnya ini kelihatan sangat lembut sekali, pori-porinya halus ya, tidak berongga. Untuk kulitnya juga ini sangat cantik, tidak gosong, tidak lengket atau tidak terkelupas. Kelihatan ini lembut, empuk, tidak beremah, dikinikan tuh. Dia tetap membal, tidak hancur. Jadi empuk sekali ya. Untuk dalamnya juga ini kita lihat apakah sama atau tidak untuk dalamnya. Nah, ini dalamnya seperti ini, tetap sama ya. Teksturnya kelihatan. Ini tuh rasanya pokoknya enak sekali. Sangat moist karena tadi memakai cara panggang metode uap air, sehingga rasanya semakin mantap. Kalau mau dikemas satuan juga bisa dikemas pakai plastik OPP supaya nanti kelembabannya tetap terjaga ya, tidak kering untuk bolu gulungnya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga berhasil dalam membuatnya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk yang baru bergabung di channelku, like jika suka, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa kembali.